J. Yap, ya Pak. Ini nanti setelah ini, saya ini kan masih di HP. Sebentar lagi saya mau pindah ke laptop supaya ini sudah tak tunggu tak. Kalau bisa cepat tak pindah ke laptop biar agak mudah. Ntar. Jadi nanti waktunya ya sekitar 50 menit ya. Jadi nanti kita cukupkan. Oke, Ya yang Pak. pertama silakan Mas Saifuddin eh, membaca surat Fatihah yang makhraj dan tajwidnya yang bagus silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut surat-surat pendek dalam juz amma yang hafal apa Al-Ghoshiyah hafal. Ya Pak. Coba ini ada ya ini hafalan kalau ini. Hafalan Pak. Hafalan surat-surat ya, Oh ya. hafalan surat-surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surat Al-A'la hafal, Sabbihis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والليل إذا يغشى. Astagfirullahaladzim. Hmm, coba diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنشى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Coba sekarang dibuka Al-Quran surat Maryam. Baca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Surat Surat Maryam. Maryam, Pak. Maryam. Ya. Maryam. Hmm? Entah ya, pada yang buka. Coba tadi itu bukan di Al-Quran. Bentar, Pak. Yes. Stop. Dan 1 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم منا وأشتعل الرأس شيئا شيء رأس شيبا رأس شيبا ولم أقم بدعائك ربي شقيا وإني خفت مواليا من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Oke, sekarang yang berikutnya dan ajar yang sudah disiapkan silakan dibuka di share screen ya. Ini Pak, Coba Anda jelaskan terlebih dahulu tentang proses Anda membuat modul ajar ini ya, dimulai dari termasuk bagian-bagiannya apa saja. Anda coba jelaskan, nanti setelah itu baru mungkin barang sekitar 5-10 menit nanti mempraktekkan dari apa yang sudah dibuat ini. Silakan. ini eh, mengenai bahan ajar yang saya susun. Ini nama saya Saifuddin Juhri Abdul Ghani. Kemudian tempat mengajar saya di SD Negeri Wangunsari, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah pendidikan dasar kelas 4, alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam satu kali pertemuan. Untuk penyusunan dimulai PBL, dimulai dari PBL, Pak. Kemudian langkah yang saya ambil dari PBL ini yang pertama mengenai mengorientasikan siswa pada masalah, yang kedua mengorientasi siswa untuk meneliti, yang ketiga membantu investigasi mandiri dan berkelompok, yang keempat mengembangkan dan menyediakan hasil karya, dan yang kelima dari menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu Ya, terus. mengenai langkah-langkah dalam menentukan pembelajaran, Pak, dalam bentuk PBL, supaya siswa itu dibentuk bisa berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada di ruangan kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan profil belajar Pancasila supaya peserta didik bisa mengetahui tentang Pancasila, Pak. Kemudian peserta didik harus memahami isi dari Pancasila, dan kemudian peserta didik itu harus bisa menjelaskan, mengamalkan tentang Pancasila gitu, Pak. Oke, terus bagaimana setelah langkah-langkah Anda membuat ini, mungkin perlu Anda jelaskan juga bagaimana membuat asesmen yang baik, kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Mungkin bisa Anda jelaskan itu. Mengenai mengenai pertanyaan, Pak, untuk cara mengajar siswa yang pertama dengan menggunakan metode dan strategi pembelajaran secara variatif, kemudian menggunakan
materi dengan media pembelajaran, kemudian memanfaatkan IT sebagai kebutuhan belajar, Pak. Hmm. Oke. Terus kaitannya dengan teori-teori belajar yang sudah Anda dapatkan, misalnya teori belajar apa saja yang Anda pergunakan untuk membuat persiapan bahan ajar ini. Dipersiapkan untuk membuat lembar kerja peserta didik, yaitu langkah-langkahnya dengan penyusunan lembar kegiatan peserta didik, menganalisis kurikulum atau penyesuaian kebutuhan LKS, Pak, menentukan judul-judul LKPD seperti merumuskan kompetensi dasar dan menentukan alat penilaian, menyusun materi, dan menyusun struktur LKPD. Bagaimana cara menyusun masing-masing itu? Menyusun LKPD, menyusun itu bagaimana? Anda ambil dari mana atau bagaimana diambil dari apa gitu? Gimana, Pak? Mohon maaf. Jadi misalnya kalau Anda merumuskan tentang ya tujuan pembelajaran segala gitu ya, itu Anda ambil dari mana, kemudian juga bagaimana implikasinya, kemudian bagaimana hubungan antara ketika Anda membuat persiapan ini, bagaimana membuat asesmen yang baik dan seterusnya gitu. Dalam penyusunan dalam penyusunan LKPD, Pak, seperti tujuan pembelajaran berbasis masalah, Pak. Contohnya seperti PBL yang Hmm. diambil dari membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dalam pemecahan masalah. Kemudian membantu siswa untuk mempelajari peran eh, orang dewasa dalam kehidupan yang nyata. Kemudian membantu siswa menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Serta peserta didik harus kita harus membantu peserta didik belajar secara aktif dan terpadu. Kemudian kita membantu siswa belajar untuk memahami di mana proses menjadi lebih penting daripada fakta yang dihasilkan. Mungkin itu, Pak, jawabannya. Oke, silakan Anda praktekkan mengajar ya dalam waktu sekitar 10 menit dengan modul ajar yang seperti ini. Jadi seperti kemarin ketika Anda melakukan micro teaching misalnya. Monggo. Boleh materinya bebas, Pak. Ya, apa disesuaikan dengan materi yang ini apa mau bebas? Oh, kalau ini Pak, kalau kalau yang ini kan baru bentuk PDF gitu, Pak. Kalau yang bekas malam melakukan peer teaching itu masih ada Pak yang menggunakan slide gitu. Ya, silakan. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Baik, sebelum belajar, seperti biasa, Bapak ingin
mengetes kalian terlebih dahulu supaya kelas ini bisa kelihatan lebih hangat. Coba, Bapak ingin tahu tentang tes konsentrasi sebelum kita berdoa di dalam memulai pelajaran ini. Kalau Bapak pegang hidung, maka kalian harus bisa mengikuti apa yang Bapak ucapkan, bukan yang apa Bapak pegang. Coba sekarang pegang hidung. Nah, bagus. Ketika kita sudah bisa memulai pelajaran, maka silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Alhamdulillah, doa setelah kita laksanakan. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, dua, dan tiga. Alhamdulillah di kelas ini telah hadir semua ya. Baik, setelah kita mengabsen, sebagaimana minggu lalu, bahwa kita telah mempelajari tentang pelajaran sholat dan Bapak menyuruh kalian untuk belajar di rumah dengan cara belajar membaca Al-Quran surat Atin dengan makhorijul huruf yang jelas, dengan tertil dan mampu menentukan hukum ilmu tajwid pada ayat Quran surat Atin. Apakah kalian sudah belajar di rumah? Ya, bagus. Kalau udah belajar di rumah, sekarang Bapak ingin mengetes kalian. Apakah kalian itu betul-betul belajar di rumah atau tidak? Baik, untuk materi yang saat ini kita akan laksanakan, yaitu kita yang pertama akan membacakan surat At-Tin, yang kedua kita akan mengetahui tentang makna surat At-Tin, kemudian kita akan tahu tujuan pembelajaran dari membaca makhorijul huruf yang jelas, kemudian mempraktikkan hukum nun sukun atau tanwin, dan mengidentifikasi hukum tajwid dalam surat At-Tin. Kalian sudah siap? Coba. Sekarang kita akan mengkaji Al-Quran setiap hari. Karena barang siapa yang mengkaji Al-Quran setiap hari, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Nah, kalian tinggal membaca di sini, kemudian coba buka Quran surat artinya. Bapak ingin sebelum Bapak uji satu persatu, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian ikuti. Bapak akan berikan contoh satu kali. Wantini wazzaitun. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sudah bisa semua? Ya, bagus. Coba si A sekarang baca. Coba Ananda baca. Bagus. Ternyata di kelas ini sudah pandai-pandai dalam membaca Al-Quran. Berarti ketika kita sudah pandai dalam membaca Al-Quran, Bapak mengharapkan kalian setiap hari untuk membaca Al-Quran. Suka ngaji semua? Ya, coba si A, Ananda, baca artinya, coba. Ya, terima kasih. Nah, mengapa penting dalam membaca makhorijul huruf yang benar dalam Al-Quran? Kemudian kesalahan makhorijul huruf dapat mengubah makna atau struktur dalam bahasa Arab. Contoh, perbedaan pelafalan huruf ta dan fa. Itu kan kalian sudah paham? Ya, coba perhatikan dalam bacaan di sini. Ada bacaan-bacaan yang memiliki hukum bacaan. Coba, ada yang tahu ini hukumnya apa? Ya, bagus. Terima kasih. Nah, di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam membaca Al-Quran ada hukum bacaan tajwid.
Ya, suka belajar di tempat ngaji kalian masing-masing? Ya, pintar sekali. Alhamdulillah anak-anakku di kelas 4. Kemudian setelah itu nanti di akhir coba Bapak akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari surat Atin. Tolong perhatikan ya semua ya supaya kita bisa. Nah, alhamdulillah Bapak sudah menerangkan tentang makna surat Atin. Coba siapa yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Bapak akan menjawab pertanyaan dari kalian, ya. Coba ada lagi pertanyaannya atau ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Ananda untuk menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, setelah ini Bapak akan membagi di kelas ini menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti Bapak akan kasih tugas, kemudian dalam tugas ini kalian kerjakan. Coba oleh ketua kelas. Ya, bagus. Udah dibagi kelompoknya. Coba bagikan dulu. Ini kertas. Kerjakan selama 30 menit. Ya, mulai pekerjaan. Sudah selesai? Ya, bagus. Coba sekarang pekerjaannya Bapak akan nilai. Ya, ya. Ada yang belum selesai? Ya, bagi yang belum selesai silahkan selesaikan. Bapak kasih toleran waktu 3 menit. Ya, ternyata sudah semua dan hasilnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Bagi yang sudah bagus, Bapak ucapkan terima kasih. Bagi yang nilainya belum mencapai KKM, kalian itu harus belajar lebih giat. Tapi Bapak sangat eh, melihat hasil kerja keras kalian, Bapak itu meskipun butuh nilai akhir kalian atau sangat mengapresiasi dari hasil pembelajaran kalian. Ya, coba dengarkan sebentar lagi. Ini di sini ada manfaat dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam manfaat membaca Al-Quran, kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapatkan pahala dan berkah. Ada yang tahu lagi? Ya, jadi pada intinya kita semua harus sering-sering membaca Al-Quran supaya hidup kita itu bisa lebih berkah. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sebelum mengakhiri pelajaran ini, coba kita baca dulu bersama-sama. Sekali lagi ya. Ya, terima kasih. Kita sudah membacakan surat At-Tin secara baik dan benar. Semoga ketika pembelajaran kita yang baiknya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita lagi dalam proses belajar. Kemudian yang kurangnya mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan berkah kepada kita semua. Ya. Ya, waktunya juga sudah habis. Baik, kita tutup pembelajaran di hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Bapak berikan kalian itu bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi diri Bapak sendiri dan Bapak doakan semoga kalian itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita itu akan membahas pelajaran selanjutnya. Hafalkan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Saifuddin Zuhri ini jadi guru sejak tahun berapa? Ya Pak, Anda ngajar sejak tahun berapa?
Sejak 2014, Pak. 2014. Dua ribu Dulu, empat belas di SD, Pak. hmm, 2014 di SD, kemudian ditawari oleh SMP karena dari 2014 di SMP sampai 2019, Pak. Jagang sama di SD. Nah, hmm. setelah itu ada testing, Pak, yang kebetulan di sekolah yang saya ajar ada guru PNS-nya gitu. Masuk Terus, lagi pindah sekolah, Pak. Pindah hmm, sekolah di SD lagi karena pada waktu itu diminta oleh komite sekolah dan kepala sekolah dan juga oleh tokoh masyarakat dan juga pemerintahan setempat untuk bisa mengabdi di sana dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bersama-sama dengan keluarga besar SD Negeri Wangunsari. Tapi sampai saat ini masih berkedudukan sebagai Sukwan, Pak. apa itu Sukwan? Kerja honorer, sukarelawan. Oh, sukarelawan gitu ya. Ya, Pak. Oke, jadi kalau begitu, Anda kalau pendidikan terakhir dari mana? Dari PAI, Pak, S1 Di mana? di STAI, Tasikmalaya. STAI Tasikmalaya. Ya, Lulus kalau tahun? sekarang lulus tahun 2013, Pak. Sekarang namanya sudah universitas apa? Institut, Eh, Institut Agama Islam ya. Tasikmalaya. Ya, oke. Eh, nah, terus saudara Saifuddin paham teori-teori psikologi tentang pembelajaran yang sudah Anda pahami apa? Misalnya ada teori humanistik dan lain-lain apa yang Anda kemarin ada nggak materi-materi itu di model-model itu? Teori teori tentang pembelajaran, Pak. Hmm, Kalau teori pembelajaran yang ini, Pak, paling mengikuti ini aja, Pak. Mengikuti mengikuti kurikulum, hmm. mengikuti Terus, kurikulum, Pak. oke, terus, Karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah, Pak. Dan hmm, juga kan kalau kalau di kampung itu, Pak, kan masih rentan gitu, masih rentan. Masih rentannya apa? Contoh, kalau kita mengajarkan tentang sholat ya, Pak, ya, kan hmm, bacaannya kalau dalam buku itu kan ada yang Allahumma ba'id baini gitu kan, itu bisa hmm, ditentang. Jadi kan disesuaikan itu dengan kondisi yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. hmm. Terus, Kalau ini, Pak, mengikuti kurikulum, hmm, kemudian yang pertama mungkin langkah-langkah untuk pembelajaran, Pak, hmm, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara dan pribadi yang kreatif, kemudian inovatif, beriman dan afektif, hmm. kemudian mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa ini. Kemudian menilai dan memilih suatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Masih ada lagi. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Terus, Sudah mungkin, Pak. oke. Yang berikutnya, apa harapan saudara Saifuddin Zuhri dengan mengikuti PPG ini? Tujuannya yang pertama mungkin untuk eh, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengikuti kegiatan PPG ini, Pak,
tidak dipungkiri karena yang pertama untuk untuk memperoleh sertifikat pendidik, Pak, yang paling Mm-mm. utama meningkatkan kompetensi pedagogik sosial, profesional, dan kepribadian. Mm-mm. Kemudian mendapatkan pengakuan sebagai guru yang profesional. Mm-mm. Kemudian mampu memecahkan permasalahan pendidikan atau pembelajaran. Dan yang paling utama mungkin itu untuk menjadikan penghasilan gitu, Pak. Karena saya udah berkeluarga. Oh ya, Mudah-mudahan dengan syariat ini gitu. jadi nanti kalau dapat sertifikasi guru ya, Ya, kemudian Pak. bisa meningkatkan kesejahteraan. Oke. Kesejahteraan keluarga gitu, Pak. Karena Hmm. terasa Pak, waktu ya sekarang rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi Hmm. kalau kalau keinget gitu Pak, ketika kalau tanggal muda, kalau guru PNS, P3K kan Pak, itu Hmm. membicarakan tentang masalah upah. Kita kan seadanya aja gitu. Hmm. Oke, coba yang berikutnya eh, saudara tuliskan surat Fatihah ya. Surat Fatihah ditulis yang bagus. Nanti kalau sudah selesai ditunjukkan ke saya gitu, ditunjukkan di ini, terus nanti kalau sudah itu dikirim di ke WA saya gitu. Silakan sekarang ditulis dulu surat Fatihah. Ya Pak.
Udah, Pak. Ya, silakan ditunjukkan. Kelihatan, Pak. Mohon maaf. Ya, karena ya enggak apa-apa nanti anu aja nanti difoto terus Ya, Pak. dikirim ke saya saja gitu. Eh, kamu tadi di SD mana? SD Negeri Wangunsari, Pak. Wangunsari itu kecamatan mana? Kecamatan Cibalong, Kabupaten? Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Oh, Tasikmalaya. Oke, Oke, saya kira sudah cukup, Mas Saipudin, untuk ujian kompre pada malam ini. Ya, Kita Pak. akhiri dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti ini segera share screen-nya diambil, kemudian segera kamu keluar dari grup Zoom ini, nanti supaya akan dimasuki pada peserta yang kedua. Silakan. Ya, mohon maaf, Pak. Ye, Izin. mangga, mangga, mangga.